Halo Sobat Komi. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Top Gun Maverick yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pilot tempur angkatan laut bernama Maverick. Ia tergabung dalam tim Top Gun yang kembali menjalankan misi berbahaya menghancurkan fasilitas nuklir setelah 30 tahun vakum dari dunia penerbangan tempur. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan Maverick seperti biasa mengecek dan merawat pesawatnya di hanggar. Tak lama kemudian, dia mendapat kabar dari temannya, seorang perwira militer. Lantas dia menuju ke markas temannya itu. Di sana, temannya mengatakan jika divisi mereka akan ditutup dan akan diganti dengan divisi drone karena kecepatan terbang mereka dianggap terlalu lambat atau ketinggalan. Sementara itu, Laksamana menginginkan pesawat bisa terbang mencapai kecepatan 10 Mach atau kecepatan hipersonik. Namun demikian, pesawat dan pilot mereka hanya mampu mencapai kecepatan 9 Mach. Mendengar hal itu, Maverick tertarik dan langsung mengambil tantangan yang diinginkan Laksamana itu. Dia pun kemudian bersiap untuk terbang dengan kecepatan 10 Mach. Berbagai persiapan pun dilakukan, temannya juga berpesan jika kecepatannya harus dipatok di 10 Mach, tidak boleh lebih. The contract threshold is Mach 10, not 10.1, not 10. I don't like that look, man. Kemudian, Maverick pun terbang dengan kecepatan tinggi. Saat terbang di udara, Maverick terus menambah kecepatan agar mencapai 10 Mach. Lambat laun Maverick pun mencapai kecepatan yang diinginkan, yaitu 10 Mach. Hal itu membuat Maverick dinobatkan menjadi manusia tercepat di bumi. Namun, dia tak berhenti sampai di situ. Dia terus menambah kecepatan hingga mengalami kecelakaan. Untungnya, Maverick selamat dalam kecelakaan tersebut dan terdampar di Irlandia. Admiral Kane is ordering that we bring her down. Passing Mach 5.4 and... Maverick! Di sana, Maverick dipanggil oleh Laksamana Chester. Di ruangan Laksamana, Maverick mendapat teguran karena dia tak mau naik pangkat dan dipromosikan jabatan. Padahal dengan sederet prestasi dan medali yang dia miliki, maka dia seharusnya sudah berpangkat Laksamana Bintang 2. Namun, dia tetap tidak tertarik dengan itu. Laksamana Chester pun tampak marah dengan Maverick. Setelah itu, Maverick dipanggil ke markas Angkatan Laut yang ada di San Diego, California. Di sana, dia melihat Iceman, temannya dahulu, yang kini telah menjadi Laksamana dan menjabat Komandan Armada Pasifik. Selanjutnya, Maverick bertemu dengan Simpson dan asistennya yang bernama Solomon. Simpson menjelaskan jika mendapat tugas dari Pentagon untuk menghancurkan fasilitas nuklir tidak resmi yang melanggar kesepakatan dan itu membahayakan negara dan kawasan. Namun, untuk melakukan hal itu bukanlah hal yang mudah. Selain lokasinya ada di lembah dengan dikelilingi gunung, di tempat itu juga dijaga oleh rudal dan helikopter tempur serta pesawat. Untuk itu, pihak Angkatan Laut telah merekrut 12 pilot terbaik untuk dididik di Top Gun, termasuk salah satunya adalah anak dari Gushani. Gushani sendiri adalah kopilot Maverick yang meninggal dalam kecelakaan 30 tahun yang lalu. Simpson meminta Maverick menjadi instruktur sekaligus menjadi salah satu dari 12 pilot tersebut. Pada awalnya, Maverick menolak karena itu adalah pekerjaannya 30 tahun yang lalu. Tapi Simpson mengatakan jika itu perintah dari Laksamana Tom atau Iceman. Merupakan sosok yang sangat dihormati oleh Simpson. Walaupun sebenarnya Simpson tak suka pada Maverick,
tapi karena ini perintah dari Iceman, maka Simpson tetap memilih Maverick dan memintanya agar menerima tugas itu. Pada suatu malam, Maverick yang sedang nongkrong di sebuah kafe sambil chattingan dengan Iceman tentang tugas barunya tak sengaja bertemu mantan pacarnya yang bernama Penny. Ternyata, Penny adalah pemilik kafe tersebut. Mereka lalu mengobrol tentang tugas baru yang diberikan pada Maverick. Penny yang sudah paham bagaimana sang mantan, dia yakin jika Maverick bisa melaksanakan tugas itu. Obrolan mereka semakin dekat dan terlihat Maverick kembali tertarik pada Penny. Tiba-tiba, Penny membunyikan lonceng yang berarti Maverick harus mentraktir seisi kafe karena Maverick melanggar peraturan, yakni menggoda wanita atau meletakkan handphone di meja. In Iraq. Both times. Penny, this is different. Pete, trust me. You're about to ask me what time I get off. I'm not giving you any look. I swear. Okay. Much appreciated, pal. Tak lama kemudian, muncul beberapa siswa Top Gun. Di antara mereka sudah tampak aroma persaingan satu sama lain, terutama Bradshaw dan Hangman. Selanjutnya, ada seseorang yang memanggil nama Maverick, dan itu didengar oleh Bradshaw. Terlihat Bradshaw tidak asing dengan nama Maverick. Setelah sekian lama, Maverick kembali merayu Penny. Lalu, ketika dia hendak membayar semua tagihan, ternyata uang yang dia miliki tidak cukup serta kartu kredit yang dia punya juga tidak berfungsi. Alhasil, Penny membunyikan lonceng untuk kedua kalinya yang berarti Maverick harus diusir dari tempat itu, dan siswa Top Gun yang mendengar beramai-ramai melempar Maverick keluar kafe. Di luar kafe, Maverick melihat Bradshaw bermain piano seperti lagu yang dimainkan oleh Gus 30 tahun yang lalu saat mereka double date. Hal itu juga membuat Maverick kembali teringat peristiwa tragis yang merenggut nyawa sahabatnya itu. Pada pagi harinya, di kelas Top Gun, para siswa Top Gun kaget karena instruktur yang datang adalah Maverick, orang yang telah mereka lempar keluar kafe tempo hari. Baru saja mulai pembelajaran, Maverick yang memiliki sikap nyentrik tiba-tiba dia membuang modul panduan terbang dan penyerangan. Maverick menganggap modul itu tidak ada gunanya karena musuh juga tahu materi itu. Dia ingin menguji kemampuan para pilot agar mereka bisa menyerang sasaran tanpa diketahui musuh. Sesi latihan terbang pun dimulai. Sebelum terbang, Maverick memanggil Bradshaw. Pada kesempatan itu sempat terjadi perselisihan di antara mereka. Hal itu tentu membuat para siswa Top Gun yang lain merasa aneh. Saat di udara, terlihat jelas jika para siswa Top Gun bukanlah tandingan Maverick. Para siswa sampai kelimpungan menghadapi Maverick. Setelah itu, Maverick menerapkan hukuman push-up ratusan kali bagi pesawat atau pilot yang tertembak dalam simulasi. Pada awalnya, hanya 1-2 orang yang terkena hukuman, dan di sini terlihat mereka saling bersaing dan senang temannya dihukum. Walaupun kemudian semua siswa dihukum. Nothing on the radar up ahead. Easy, Maverick. On the first day. Where's your wingman? I'm coming. Hang in there. Break mate. Rooster just saved your life, fellas. That's a kill. 109. Hands that selfie, wasn't it? Now, how's about we tell everybody Bob stands for something? Want to know why we call him Hangman? Oh, wait, I got it. You bury a fossil. You're out, Phoenix. Kemudian, Maverick dipanggil oleh Simpson. Dia komplain karena metode pembelajaran yang digunakan tidak sesuai prosedur. Maverick beralasan dia berusaha mencari cara terbaik agar misi itu berhasil serta para pilot bisa pulang dengan selamat. Simpson mengatakan jika strategi pertempuran udara memang sudah ada tekniknya dan memang misi itu sangat berbahaya, jadi para pilot juga sudah siap menerima segala risikonya. Namun, hal itu ditentang oleh Maverick karena dia ingin semua pilot pulang dengan selamat. Dia tak ingin tragedi yang menimpa sahabatnya terulang kembali menimpa siswa Top Gun. Pada suatu waktu, Hangman yang penasaran dengan kaitan antara Maverick dan Bradshaw lalu mencari sejarah tentang Bradshaw. Dan menemukan fakta jika ayah Bradshaw yang bernama Gus adalah sahabat Maverick. Kemudian, Maverick kembali mendatangi kafe milik Penny. Di sana, dia juga bertemu dengan Emilia, putri Penny.
Setelah itu, Maverick mengajak Penny kencan. Pull on the box then! Keep powering the sails! Okay! It's sort of like raising the flaps on an airplane! Green line! Tighten the jib! Now you're in the Navy. Pada hari berikutnya, Maverick mulai mengajari teknik penyerangan sasaran. Dia menekankan pentingnya momen kritis yang tepat dalam melakukan serangan. Oleh karena itu, Maverick ingin para pilot bisa terbang serendah mungkin dan setelah menembak sasaran bisa naik secepat mungkin. Maverick telah merancang jika serangan yang akan dilakukan dalam waktu 2,5 menit. Untuk itu, kecepatan pesawat minimal harus 660 knot. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari deteksi radar karena jika lebih dari waktu tersebut, maka pesawat mereka bisa terdeteksi oleh radar. Selain itu, Maverick juga mengingatkan karena kondisi medan yang ekstrim, mereka harus menukik tajam dan segera naik kembali setelah menembak, maka mereka bisa mengalami pingsan. Oleh karena itu, Maverick meminta mereka melakukan latihan sesuai dengan yang telah direncanakan. Namun, Bradshaw tidak menaati batas kecepatan yang telah ditentukan oleh Maverick sehingga dia dimarahi oleh Maverick dan teman-temannya. Hal itu diperparah dengan adanya celetukan yang mereka tersinggung sehingga kondisi semakin runyam. Mission, a man flies like Maverick here, or a man does not come. Yet somehow, you always manage. You're conservative, that's all. Lieutenant. It's no time to be thinking about the past. Rooster. Maverick was flying when his old... That's enough! I'm cool. Hey. Mission? It's enough. You know I'm right. You're all dismissed. Setelah itu, Maverick menemui Iceman. Dia menceritakan kegalauan hatinya jika dia tak ingin siswa Top Gun kehilangan nyawanya dalam misi itu. Dia tak mau tragedi yang menimpa Gus terulang lagi. Tapi Iceman meyakinkan Maverick jika misi itu akan berhasil dan para siswa akan selamat. Kemudian, Maverick kembali berkencan dengan Penny. Ketika mereka sedang asyik di kamar, tiba-tiba anak Penny pulang. Penny yang panik meminta Maverick untuk pergi lewat jendela agar tidak ketahuan anaknya. Karena dia harus menjadi contoh yang baik bagi anaknya. Sebelum pergi, Maverick berpesan jika ini terakhir kali aku keluar melalui jendela. Tapi ketika Maverick turun, anak Penny ternyata sudah di depannya. Dia hanya berkata apakah dia masih mengomel? Yang berarti anak Penny setuju jika ibunya dan Maverick kembali bersama. Pada hari berikutnya, Simpson mengecek para siswa Top Gun tapi home base mereka kosong. Ternyata, Maverick mengajak para siswa bermain di pantai. Dia bertujuan agar mereka bisa lebih akrab dan cair satu sama lain. Detachment still has some training to complete, Captain. Every available minute matters. You said to create a team, sir. Selanjutnya, Maverick kembali menjelaskan misi mereka. Maverick menekankan jika mereka tidak boleh gegabah dan harus tepat sasaran. Namun, itu bukan sesuatu yang mudah. Para siswa masih kesulitan dan tembakannya masih banyak yang meleset. Selain itu, ada siswa yang mengalami pingsan saat menjalankan simulasi misi. Tak hanya itu, ada pesawat yang terkena tembakan rudal. Beruntungnya, pilotnya berhasil selamat. Kemudian, Bradshaw dan Maverick bertemu. Mereka berdua kembali bertengkar karena Bradshaw marah pada Maverick. Hal itu karena nilai Bradshaw diturunkan oleh Maverick atau dengan kata lain, karir Bradshaw dihambat oleh Maverick. Pada suatu waktu, Iceman tiba-tiba meninggal dunia. Padahal, dialah yang mensupport Maverick selama ini. Hal itu membuat kegalauan Maverick semakin bertambah karena sebelumnya dia sudah galau memikirkan para siswa yang akan menjalankan misi berbahaya. Kemudian, seusai pemakaman, Simpson langsung memecat Maverick dengan alasan metode yang diajarkan Maverick mustahil untuk dilakukan karena dari awal dia tidak suka dengan Maverick. Kemudian, Simpson sendiri yang akan melatih para siswa. Mengetahui hal itu membuat Maverick semakin galau karena dia tak mau para siswa Top Gun kehilangan nyawa dalam misi ini. Hal itu karena Maverick tahu metode yang diajarkan oleh Simpson telah diketahui oleh musuh dan itu membahayakan siswa Top Gun. Lalu Maverick curhat pada Penny tentang kegalauannya.
Selain itu, dia juga mengatakan telah mendapat amanat dari istri Gus sebelum dia meninggal. Istri Gus berpesan agar Maverick menjaga Bradshaw dari hal yang membahayakan. Oleh karena itu, dia mengurangi nilai Bradshaw agar tidak terpilih dalam misi berbahaya. Namun beberapa waktu kemudian, Maverick menerbangkan pesawat dan mencoba melakukan simulasi sendiri. Para siswa dan pemantau terlihat cemas menyaksikan simulasi misi itu dan hasilnya, Maverick berhasil menuntaskannya dalam waktu 2,5 menit saja. File attack point. Pumping in 3, 1. Holy shit! Kemudian, karena aksi yang dilakukan, Maverick kembali dimarahi oleh Simpson karena hal itu melanggar hukum militer. Tapi setelah diskusi dan untuk kebaikan bersama, Simpson berani mempertaruhkan jabatannya untuk mensukseskan misi itu. Maverick pun kembali diizinkan untuk kembali masuk ke dalam misi tersebut. Bahkan, Maverick sendiri yang akan memimpin misi itu. Pada malam harinya, Maverick berpamitan pada Penny. Setelah itu, pada pagi harinya mereka bersiap menyerang. Salah satu pilot yang dia pilih untuk ikut misi penyerangan adalah Bradshaw. Pada awalnya, Bradshaw merasa tidak yakin dengan kemampuannya, namun Maverick berhasil meyakinkannya. Sementara itu, pilot yang tidak ikut bertempur standby di pangkalan antisipasi serangan balik. Kemudian, pasukan penyerangan pun berangkat dengan diiringi roket untuk mengecoh radar dan menghancurkan fasilitas musuh. Maverick berhasil menembak tepat sasaran. Kini tinggal Bradshaw yang akan melakukan tembakan ke arah sasaran. Bradshaw pun berhasil menebak tepat sasaran tapi pesawatnya dikejar oleh pesawat musuh dan berhasil dikunci rudal oleh musuh. Lalu pesawat Maverick mencoba melindungi pesawat Bradshaw sehingga pesawat Maverick lah yang terkena rudal dan jatuh. Out of this? Yeah. Look in the air, Phoenix, break right. Ketika Maverick terjatuh, pesawat lain sebenarnya ingin putar balik untuk mengecek apakah Maverick masih hidup atau tidak. Tapi Simpson memerintahkan untuk segera pulang. Ternyata Maverick masih hidup dan dia ketahuan oleh musuh sehingga dia kembali ditembaki oleh musuh. Beruntungnya Bradshaw datang dan menolong Maverick. Tapi hal itu menyebabkan pesawat Bradshaw tertembak dan jatuh. Melihat hal itu, Maverick langsung lari mengejar pesawat Bradshaw. Untungnya Bradshaw berhasil selamat. Bradshaw dimarahi oleh Maverick karena aksinya sangat membahayakan dirinya sendiri sehingga mereka kembali bertengkar. Yeah, I'm good. You alright? What the hell? What are you doing here? So you can be down here with me? You should be back on the carrier by now. Saved your life. That's the whole point. You told me not to think. So what's the plan? Kemudian, mereka berdua mencari cara untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka kemudian mencuri pesawat tempur lama milik musuh. Namun, cara itu juga dinilai berisiko karena hampir dapat dipastikan pesawat itu tidak akan mampu menandingi pesawat baru. Tetapi, itu adalah cara satu-satunya untuk keluar dari tempat tersebut. Untungnya, mereka bisa menanggulangi pesawat musuh setelah Hangman datang memberi bantuan. Dan akhirnya mereka semua berhasil menyelesaikan misi tersebut dengan sukses, serta semua pilotnya selamat. It's not working! Sorry. Ladies and gentlemen, this is... Please fasten your seatbelts, return your tray tables till they're locked and up. I am good, Rooster. I'm very good.
Setelah kejadian itu, hubungan antara mereka menjadi akur. Serta Maverick juga kembali bersama Penny. Dan kisah pun berakhir. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.